Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat Islam, atas nikmat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang merupakan syifaa'un lima fis sudur, penyembuh terhadap apa yang ada di dalam hati manusia, dan tidaklah seseorang dia semakin menghadapkan waktunya, menghadapkan dirinya untuk membaca Al-Quran, mencoba memahaminya, mentadaburinya, maka dia akan semakin dibukakan baginya banyak hikmah besar dari kehidupan dunia ini. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, segala kelemahan yang kita alami di kehidupan ini, segala kegalauan, kesedihan, sebagian besarnya adalah karena sebab kita jauh dari Al-Qur'anul Karim. Jauhnya kita dari Al-Qur'an. Maksudnya jauh ini, mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, anak punya kebiasaan setiap hari selalu baca Quran. Namun masalahnya Al-Qur'an akan kita rasakan manfaat terbesarnya ketika kita bukan sekedar membacanya, tapi mentadaburinya, mentadaburi ayat-ayat tersebut, mentadaburi segala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba merefleksikan ayat yang dibaca untuk dirinya sendiri, menempatkan Al-Quran sebagai sebuah risalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada dirinya, bahwa risalah ini, surat ini diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada kita. Apakah pesan itu sampai atau tidak? Dan kalau sampai, maka ada konsekuensi amal yang dilakukan, atau konsekuensi meninggalkan suatu perbuatan maksiat atau dosa, atau konsekuensi motivasi yang membuat dia semakin termotivasi, membuat semakin optimis di dalam menjalani kehidupan ini, atau pesan berupa peringatan dan ancaman yang sehingga membuat dia menjadi waspada dan hati-hati di dalam menjalani hidup. Apakah sampai pesan itu kepada diri seseorang? Kita misalnya, sekedar contoh saja, setiap kita membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dan serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim dia membaca surat ini, mengulang-ulang surat ini, namun pesan dari surat itu tidak sampai kepada dirinya, apa pesan dari surat Al-Ikhlas? Yang paling mendasar, ikhlas. Ikhlasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melahirkan ketundukan kepada zat yang maha sempurna, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang selevel, yang sekufu
dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dia adalah As-Samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang artinya semua sifat-sifat keagungan dan kemuliaan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan membuat seseorang itu semakin ikhlas di dalam tunduk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam upaya ikhlasnya, sebagaimana surat Al-Ikhlas, apakah ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas? Enggak ada. Sebagaimana tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, demikian pula bagi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu enggak gampang-gampang saya ikhlas. Saya ikhlas. Kalau dia sering speak up dirinya ikhlas, yakini dia belum ikhlas. Ini diantara pesan Allah di dalam surat Al-Ikhlas, sekedar contoh saja. Ketika di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupannya, dia memiliki banyak tautan hati. Dia bergantung bagaimana bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Dia memikirkan siapa orang-orang yang bisa mensupport dan membantu dirinya di dalam menghadapi masalah-masalah. Maka ini pesan dari Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk, belum sampai kepada dirinya. Ketika dia menyadari bahwa Allahu As-Samad, Allah adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung terhadap semua problem dan masalah kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika makhluk yang besar seperti arsy tidak akan eksis di tempatnya, seluruh 7 lapis langit, seluruh makhluk yang lainnya tidak akan benar hidupnya, dan bahkan tidak akan hidup kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kita? Ini sekedar contoh bagaimana pesan Al-Ikhlas dari surat Al-Ikhlas melahirkan kekuatan keikhlasan dalam diri seseorang, melahirkan kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan-pesan dari surat Al-Ikhlas. Nah, sekilas saja ana ketika menyampaikan surat Al-Ikhlas dan pesan apa yang disampaikan oleh Allah dari surat itu, ana tidak menyinggung berkata Ibnu Katsir, berkata imam ini, berkata imam itu. Sekedar contoh bahwa untuk tadabbur, saya tidak katakan tidak perlu tafsir, tapi ketika seseorang belum atau kurang memahami tafsir, bukan berarti dia tidak bisa tadabbur. Ketika dia tidak memahami tafsir Al-Quran atau belum memahaminya, bukan berarti kemudian dia mengatakan, Ustadz, ana kalau tadabbur nggak baca tafsir gimana? Nanti insya Allah ini diantara yang kita akan contohkan, kita akan bahas sedikit, walaupun ana tidak yakin materi ini selesai dalam satu pertemuan. Mungkin ini harusnya daurah 2 hari begitu. Daurah pagi sampai sore 2 hari gitu, bahas tentang bagaimana tadabbur dan contoh-contoh praktiknya. Tapi sekedar contoh, misalnya contoh yang lainnya. Setiap kita juga membaca Mu'awwidzatain. Surat apa Mu'awwidzatain? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlaihima. Tidaklah seseorang itu berlindung kepada Allah seperti dia berlindung dengan membaca 2 surat ini. Artinya 2 surat ini adalah benteng yang paling kuat, yang menjadi benteng terkuat manusia ketika memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jadinya jika seseorang sudah berlindung di sebuah benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang tidak akan mungkin bisa ditembus oleh musuh, tapi kemudian dia masih berasa ketakutan? Tandanya dia nggak yakin. Pesan dari surat itu nggak nyampe ke dia.
baca qul a'udzu birabbin nas sambil ketakutan sama kuyang misalnya. Ada kuyang misalnya begitu. Terus baca surat Al-Falaq, An-Nas sambil ketakutan. Ya, ini namanya nggak sampai pesan Allah Subhanahu wa taala dari surat itu. Kalau dia memiliki keyakinan bahwa seseorang yang membaca Al-Falaq dan An-Nas, Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku katakan, aku berlindung kepada Tuhannya subuh dari kejahatan makhluk ciptaannya. Kalau secara global kita mencoba mentadaburi, mendalami lebih dalam dua surat ini, apa perbedaan global antara Al-Falaq dan An-Nas? Al-Falaq itu kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan yang munculnya dari luar diri kita. Itu surat Al-Falaq. Kalau An-Nas, kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan yang ada di dalam diri kita. Ini secara global. Perbedaan antara Al-Falaq dan An-Nas. Kalau kita bahas ini akhirnya bukan membahas konsep tadabbur, tapi akhirnya kita bahas praktik-praktik dan contoh-contoh, dan itu akhirnya habis di sana. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita melalui surat-surat yang kita baca sehari-hari. Nah, inilah pesan, inilah hasil dari tadabbur Al-Quran. Hasil tadabbur itu sampainya pesan Allah dari ayat yang kita baca kepada diri kita. Dan kemudian nanti apa dampaknya? Itu bisa berupa suatu perbuatan yang harus dilakukan, ya, karena seseorang itu tidak akan dikatakan dia mentadaburi atau memahami bahkan ketika dia disampaikan kepadanya suatu perintah, namun dia seperti orang nggak ngeh, ya. Misalnya seorang prajurit, dia dapat pesan dari atasannya, kamu berangkat ke kota Bogor jalan kaki. Dia baca pesannya, kamu berangkat ke kota Bogor dengan jalan kaki. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, balik tidur lagi. Ya, pasti kena konsekuensi hukum oleh komandan dan atasannya. Karena pesan itu seperti nggak nyampe kepada dirinya. Tidak ada perubahan sikap yang harus dia lakukan dari pesan yang sampai kepada orang tersebut. Apakah itu berupa perintah, ataukah itu berupa larangan, ataukah itu berupa motivasi, ataukah berupa peringatan dan ancaman. Yang itu semuanya pesan yang harus kita tanyakan kepada diri kita di setiap kali membaca Al-Quranul Karim. Dan yakini akhwati fillah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditadaburi, untuk dipelajari dan dipikirkan maknanya. Allah firmankan di surat Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ya, surat Sad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah sebuah kitab. Kalau kata kitabun dengan nakirah seperti ini, kalau orang belajar bahasa Arab dan dia memahami bahwa itu menunjukkan tafkhim, pengagungan, pemuliaan, pengagungan. Inilah sebuah kitab yang sangat agung, yang mulia. Ya, namun makna ini seringkali tidak muncul di dalam terjemahan, karena terjemahan hanya menerjemahkan secara harfiah, ya, tidak merepresentasi keindahan bahasa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat ini. Maka begitu beruntungnya orang yang memahami bahasa Arab, ya, ketika dia memahami bahasa Arab, dia merasakan pesan-pesan keagungan dan keluhuran keindahan bahasa. Sebagian besar dari kita tahu bahasa Arabnya Al-Quran itu hebat, tinggi, mulia, ya, sangat dahsyat, tidak bisa ditandingi oleh sastrawan manapun. Itu sudah sangat sering kita dengar. Tapi bagi orang yang nggak ngerti bahasa Arab, apa yang dirasakan? Ya, apa yang dirasakan? Seperti seorang penyair Korea misalnya, dia bahasa puisi bahasa Korea,
Ya, nggak ngaruh buat kita mau dia baca puisi atau dia lagi mencaci maki orang, nggak penting buat kita, sama saja karena kita nggak paham apa yang dia maksud. Demikian pula ketika seseorang tidak mengerti bahasa Arab, ya, bagaimana dia merasakan keindahan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Cukup sebagai gambaran bagaimana mulianya Al-Qur'an dari sisi bahasa. Al-Qur'anul Karim adalah rujukan utama di dalam membuat semua kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab. Jadi penyusunan kitab nahwu, saraf, balaghah, badi', bayan, dan semua ilmu-ilmu turunan ilmu bahasa, rujukan utamanya adalah Al-Qur'anul Karim. Bahkan ya, di antara penyair, salah seorang sastrawan modern dari sastrawan Arab namanya Mustafa Lutfi An-Manfluti, beliau menyebutkan dibandingkan dengan sastra jahiliyah, walaupun sastra jahiliyah itu dikenal hebat karena otentik, ya, karena unik, ya, keunikan dan otentiknya artinya karena masih asli berbahasa Arab yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Namun apa yang mereka ekspresikan di dalam sastra-sastra jahiliyah dibandingkan setelah turunnya Al-Quran atau turunnya Islam, itu lompatan sastra yang luar biasa yang dialami oleh semua sastrawan kaum muslimin. Karena jika masyarakat jahiliyah mereka mungkin kehebatannya muji makanan misalnya, muji khamr, muji perempuan, muji kuda dan lain semisalnya, mereka tidak punya kosakata untuk mengatakan indahnya surga, bahaya neraka, pedihnya azab kubur. Ini mereka tidak tahu menahu tentang ini semuanya kecuali setelah turunnya Al-Quran, setelah adanya Islam. Maka ada perubahan pengaruh sastra yang dahsyat setelah turunnya Islam, setelah turunnya Al-Quran kepada kaum muslimin. Allah sebutkan di surat Sa'ad ayat 29, inilah sebuah kitab yang sangat agung dan mulia, kami turunkan kepadamu kitab yang penuh dengan keberkahan. Apa tujuannya? Apa terjemahannya disebutkan? Supaya mereka mentadaburinya. Allah turunkan Al-Quran supaya ditadaburi, bukan cuma dibaca doang, ya, liyadabbaru ayati, agar mereka bukan cuma membaca, mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang memiliki hati nurani mengambil pelajaran. Memiliki hati nurani, tadzakkur, mengambil pelajaran, mengambil peringatan. Emang ngaruh bagi orang yang tidak mencoba memahami ayat-ayat ini untuk bisa mentadaburi dan mengambil pelajaran dan peringatan dari ayat Al-Quran? Kalau cuma dia sekedar baca, ya, sebagaimana sebelumnya ana singgung di kajian ini, berapa banyak kita ini mentadaburi kata-kata orang, ya, perkataan ipar bisa kita pikirin sambil meratap dan menangis dan luar biasa. Ipar menyakiti hati saya dengan perkataan yang begini dalam banget nyakitinya, dan seterusnya, ya, sampai mempengaruhi segala sikap, pengaruh puasa lebaran dan beberapa lebaran bahkan. Namun sedikit pun nggak pernah memikirkan yang cara yang serupa terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harusnya Al-Quran. Berapa banyak pesan yang Allah sampaikan demi kemaslahatan kita, kebaikan kita, kebahagiaan kita, namun kita tepis dan kita kesampingkan. Allah turunkan Al-Quran agar kita mentadaburinya. Bahkan manusia itu, kenapa Al-Quran tidak diturunkan begitu saja? Artinya ada diutusnya Nabi SAW menerima wahyu. Wahyu itu pun disampaikan bukan sekaligus 30 juz, ya, tapi disampaikan secara bertahap dalam berapa kurun waktu? Berapa kurun waktu Nabi SAW menjadi Nabi? Berapa tahun? Berapa? 23 tahun, ya. Selama kurun 23 tahun Nabi SAW menjadi Nabi
Di situ proses Allah mentarbiyah, Allah mendidik, Allah membina kaum muslimin, para sahabat. Nah, Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 44. Surat An-Nahl 44. Surat An-Nahl ini para ulama menyebutnya juga dengan nama surat An-Ni'am. Surat ayat 44 ya, surat An-Nahl ayat 44 itu para ulama menyebutnya juga surat ini dengan nama surat An-Ni'am. Apa artinya An-Ni'am? Nikmat-nikmat. Ya, artinya adalah nikmat-nikmat. Kenapa disebut dengan surat nikmat-nikmat? Surat An-Nahl ini, ya ini surat ke-16 ya. Ayatnya 44. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena isi surat ini isinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Beragam nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl ini. Allah menyampaikan di ayat ke-44 ini, dan kami turunkan kepadamu peringatan Al-Quran agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka yatafakkarun, berfikir, mikir. Seringkali kita baca Quran nggak mikir, baca saja, tapi nggak pernah dipikiri. Ya bagaimana mau mikirin? Paham aja enggak? Ya, ngerti aja enggak? Apa yang mau dipikirin, Ustaz? Bukan karena nggak paham ikhwatal iman, tapi karena kita tidak mau memahaminya. Karena sarana untuk paham sudah ada. Setiap anti semuanya pasti memiliki terjemahan Al-Quran. Ya, baik yang tercetak ataupun di aplikasi. Ya, aplikasi terjemahan Quran sudah begitu banyaknya. Ana pernah mereferensikan salah satu aplikasi namanya Ayah, ya, Ayah, yang itu di situ cukup bagus menurut ana karena mencantumkan juga tafsir dari Al-Mukhtasar, ya, terjemahan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah mengingatkan orang-orang munafik bahwa kemunafikan mereka ini, ya seakan-akan Allah menyampaikan bahwa orang munafik itu menjadi orang munafik adalah karena mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Karena tidak tadabbur Quran, jadilah mereka orang-orang munafik. Sebagaimana Allah firmankan di surat Muhammad ayat 24. Allah berfirman di surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati-hati mereka ada gemboknya, ada kuncinya? Ya, kalau surat Muhammad ini surat ke-47 ayatnya ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati mereka ada gemboknya, ada kuncinya? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu seakan-akan Allah menyampaikan bahwa mereka jadi orang munafik adalah karena mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Juga terhadap orang kafir. Orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, mengingatkan mereka. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Di surat An-Nisa ayat 82.
Allah sampaikan terkait orang-orang kafir ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ayat 82 dari surat An-Nisa. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Dan andai kata Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Di surat Muhammad Allah tegur orang munafik. Di surat An-Nisa Allah menegur orang kafir. Ditegur karena apa? Karena tidak tadabbur. Ajaib. Ajaib. Maksudnya ajaib kenapa? Kita yang muslim jarang tadabbur. Ya, yang muslim saja jarang tadabbur. Allah tegur kafir karena tidak tadabbur. Allah tegur orang-orang munafik karena mereka tidak tadabbur. Seakan-akan Allah menyampaikan, jika mereka mau mentadabburi Al-Quran nggak bakal jadi orang kafir. Jika mereka mau mentadabburi Al-Quran, tidak akan mungkin mereka menjadi orang munafik. Namun karena mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, maka jadilah mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita untuk mentadabburi Al-Qur'an adalah surat Al-Mu'minun ayat 68. Surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yaddabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Yaddabbarul qaul, mentadabburi firman kami. Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang telah pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sebutkan di dalam ayat ini di surat Al-Mu'minun ayat 68. Jika mereka mau mentadabburi Al-Qur'an, pasti mereka menjadi orang beriman. Pasti menjauhkan mereka dari kekafiran. Namun karena manusia berpaling, mereka berpaling menjadikan mereka terjerumus ke dalam kubangan kesyirikan itu. Maka Syekh As-Sa'di sampai ketika menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 68 ini beliau menyampaikan bahwa mentadabburi Al-Quran mengajak kepada semua kebaikan dan melindungi dari segala keburukan, dan tidak ada lain yang mencegah mereka untuk mentadabburinya kecuali karena hati-hati mereka yang telah terkunci. Subhanallah. Ini di antara ayat yang dengan jelas Allah menunjukkan atau memerintahkan kita untuk mentadabburi. Bagaimana kalau misalnya kita melihat ayat-ayat yang menyebutkan berakal, melihat, berfikir, mengambil pelajaran, yang kalimat-kalimat itu berulang-ulang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, bukan dengan kata tadabbur, tapi kenapa mereka tidak berfikir? Apakah mereka berakal? Afala ta'qilun, afala ya'qilun? Ya, kenapa mereka tidak mengambil pelajaran? Yatadzakkarun. Ya, ini kata ini pun diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk mentadabburinya. Apa tujuan tadabbur? Mendapat manfaat dari Al-Quran. Itu tujuan tadabbur. Ya, mendapatkan manfaat dari apa yang dibacanya dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia bisa merasakan semua kebaikan,
petunjuk dan cahaya yang dibawa oleh Al-Quran. Maka Allah sebutkan bagaimana orang-orang yang ahli Quran yang sejati itu adalah orang yang paling jauh dari sakit, yang paling dekat dengan kesehatan. Di surat Al-Isra ayat 82. Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Surat Al-Isra ayat 82. Surat keberapa surat Al-Isra? 17. Ya. Ayatnya ke-82. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan penawar, syifa, itu penyembuh, ya, warahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Qur'an itu tidak menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Ini perhatikan ayat ini ikhwatal iman. Bagaimana bagi orang mukmin kesembuhan, bagi orang zalim kerugian. Nah, kita yang mana? Kita yang mana ketika kita membaca Al-Quran? Ketika seseorang itu membenarkan ayat-ayatnya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan mendapatkan kesembuhan dan kebahagiaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tidak membenarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak mengamalkannya, maka tidak akan menambah untuk diri mereka kecuali semakin kerugi dan semakin rugi. Kenapa semakin rugi? Semakin dia baca, semakin dia mendalami ayat Al-Quran misalnya, tapi bukan untuk diamalkan, akan semakin menunjukkan keburukan-keburukan dalam dirinya. Ya, semakin menunjukkan kezalimannya. Dia tahu sesuatu yang benar tapi dia tidak ikuti, dia sesuatu itu salah namun dia kerjakan. Maka Allah sebutkan tentang perbedaan orang-orang mukmin dan orang-orang zalim ini terhadap Al-Qur'an. Itu Allah singgung di dalam surat At-Taubah. Ya. Bagaimana sih orang-orang mukmin dan orang-orang zalim di dalam menyikapi Al-Quran? Ya, di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 124. Ya, di akhir-akhir surat At-Taubah Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ayat surat At-Taubah ayat 124 dan 125. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, ini orang munafik diskusi di antara sesama mereka, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kamu yang bertambah imannya karena turunnya surat ini? Ya, jadi mereka nggak ngaruh kok buat ana, nggak ngaruh buat ana nih ayat-ayat nih, tidak memberikan penambahan keimanan, tidak membuat berdampak ini dan itu. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Bagaimana orang mukmin ketika dia membaca Al-Qur'an? Selanjutnya Allah sampaikan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka. Di samping kekafiran yang sudah ada, dan nantinya mereka bakal mati dalam keadaan kafir. Jadi inilah perbedaan mukmin dan kafir ketika menyikapi Al-Quran.
Ada yang semakin bertambah imannya, ada yang semakin kafir, bahkan semakin tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauh dari peringatan-peringatan ini. Dia akan menutup hatinya sampai dia tidak mau mikirin ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia tidak mau memikirkan ayat Al-Quran, bagaimana dia mau mengambil manfaat dari ayat-ayat itu? Orang-orang yang sombong akan tertutup hatinya. Begitu banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan ayat ini, tentang hal ini. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra. Di surat apa nih? Surat Al-A'la. Ya, di dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan jika peringatan itu memberi manfaat. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Wa yatajannabuhal ashqa. Namun orang-orang yang celaka, yang binasa, mereka akan meninggalkan peringatan-peringatan tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa mengukur diri dan hati kita masuk yang mana. Kita sangat butuh hati kita ini hidup dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita butuh agar hati kita hidup bersama Al-Quran, sehingga Al-Quran sebagai sebuah kehidupan yang kita jalani sehari-hari, bukan cuma sekedar lafaz dan kalimat yang kita ulang-ulang. Maka ingat ketika Aisyah terheran-heran ketika ada orang bertanya kepada beliau, apa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, apa kamu gak baca Quran? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Ya, Aisyah heran ketika ditanya, kaifa khuluqun Nabi? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Aisyah bertanya, alasta taqra'ul Quran? Bukankah kamu mau baca Al-Quran? Orang itu mengatakan, bala. Fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Karena akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka di antara maksudnya, kata Aisyah, jika kamu ingin tahu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca Quran. Semua yang ada di dalam Al-Quran, dari segala hal-hal baik, sifat-sifat yang mulia, perangai-perangai yang terpuji, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan membaca Al-Quran, kita mengetahui akhlak Nabi Muhammad SAW. Semua larangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, semuanya dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini menunjukkan bahwa kehidupan yang benar adalah kehidupan bersama Al-Quran. Kehidupan yang hakiki, yang sejati, kehidupan di dalam iman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ma anzalallahu ayatan illa wa huwa yuhibbu an yu'lama fima unzilat wa ma arada biha. Setiap Allah menurunkan ayat Al-Quran, Allah menginginkan agar diketahui apa konteksnya ayat itu turun dan apa tujuannya. Allah berharap kita mengetahui itu. Sambil kemudian beliau mengutip firman Allah, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Maka di ayat yang telah kita baca sebelumnya di surat At-Taubah, bagaimana Al-Quran itu
memberi dampak kepada yang membacanya, sehingga orang-orang mukmin fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang beriman semakin bertambah iman mereka dan mereka bergembira. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun bagi orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, maka semakin bertambahlah penyakit itu di atas penyakit mereka, kekufuran itu di atas kekufuran mereka. Apa pengertian tadabbur? Tadabbur itu melihat pada hasil, melihat pada hasil akhir. Melihat pada hasil akhir. Jadi melihat apa maksud dari pesan yang disampaikan. Sehingga orang yang tadabbur, dia berpikir terhadap makna ayat-ayat Al-Quran, perintah dan larangannya, permulaan dan akhirnya. Ya, dia menggunakan akalnya, dia menggunakan hatinya, ya, dan dia menggunakan panca inderanya untuk melihat bukti-bukti yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maka orang yang ingin tadabbur, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada setidaknya 6 perkara, 6 hal yang harus dilakukan bagi orang yang ingin mentadaburi Al-Quran dengan benar, agar dia mentadaburi Al-Quran dengan benar. Enam hal itu apa saja? Yang pertama, membaca, baik dengan melihat atau hafalan, atau mendengarkan, ya. Jadi dengan pertama ini yang mendasar mutlak, dia membaca Al-Quran, baik dengan membaca secara langsung dengan melihat kepada mushaf, atau membacanya dengan berlandaskan hafalan yang ada pada dirinya, atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, memahami makna ayat dan tafsir ayat secara global. Ya, memahami makna ayat dan tafsir ayat secara global. Jadi memahami makna ini penting supaya kita tidak keluar dari konteks yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang salah di dalam menafsir atau menerjemah atau mentadabburi karena dia salah memahami makna yang disampaikan dari ayat yang sedang dibaca atau ditadabburinya. Kemudian yang ketiga, mengetahui tujuan Allah dari ayat tersebut. Mengetahui tujuan Allah dari ayat tersebut. Yang keempat, hadirnya hati dan khusyuk. Yang kelima, mengamalkan ayat tersebut, mengamalkan ayat itu. Dan yang terakhir, yang keenam,
lebih mendalami makna dari ayat yang ditadaburinya. Maksudnya lebih mendalami makna ini, terkadang seseorang itu membaca satu ayat, hatinya mungkin hadir di sana, tapi mungkin karena pemahaman atau wawasan dia yang sederhana terhadap ayat itu membuat dia memiliki pemahaman yang sifatnya masih global. Ketika disampaikan, diuraikan, dia membaca tafsir-tafsir para ulama, maka di situ dia semakin termotivasi untuk lebih dalam mendalami makna-makna ayat Al-Quran. Sebagai contoh misalnya makna As-Samad dalam firman Allah, Allahus Samad. Ketika dia memahami makna As-Samad di dalam tafsir-tafsir para ulama, maka akan melahirkan pengagungan di dalam hatinya. Oh, jadi makna As-Samad ini selain berarti secara harfiah bergantungnya seluruh makhluk kepada Allah, yang mengandung konsekuensi semua makhluk bergantung kepadanya, ya, bahwa makna As-Samad itu karena seluruh makhluk bergantung kepadanya, menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Banyak, ya, As-Samad itu menjadi merepresentasi banyak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang mentadabburi Al-Quran seringkali mendatangkan kekhusyuan di dalam hati. Seringkali juga menyebabkan orang itu bercucuran air mata, merasa rindu, merasa takut, merasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seseorang bertadabbur atau mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, maka akan menyebabkan ke dalam dirinya itu perasaan lebih tunduk kepada Allah, lebih berharap dan lebih takut. Terkadang membuat air mata bercucuran, menangis. Ini sangat berdampak pada diri seseorang. Nah, apa bedanya tadabbur dengan tafsir? Apa beda tadabbur dengan tafsir? Tadabbur telah disampaikan tadi adalah melihat kepada hasil. Ya, tadabbur telah disampaikan sebelumnya, melihat kepada hasil atau hasil akhir atau akibat atau maksud yang disampaikan dari ayat tersebut, dari ayat yang kita baca. Nanti anak berikan contoh dalam hal ini. Memahami pesan Allah untuk diri kita, itu tadabbur. Itu yang paling mudah adalah seperti itu, memahami pesan Allah dari ayat yang kita baca, ya, pesan Allah untuk diri kita dari ayat yang kita baca. Jadi kita ketika membaca ayat ini bukan seperti orang yang lagi bacain surat orang untuk orang lain. Ya, ketika antum diminta tolong bacain ini, saya dapat surat dari anak saya, kebetulan saya nggak bisa baca misalnya, maka seperti kita bacain surat yang dikirimkan oleh seorang anak untuk sang ibu yang buta huruf, sehingga kita nggak ada baper-bapernya dari surat itu, ya. Tapi beda kemudian yang membaca adalah juga seorang ibu yang sekian lama ditinggal oleh anak-anaknya, yang anaknya tidak ngabarin, tidak telepon, tidak ini, kemudian diminta oleh temannya yang sejawatnya untuk membacakan surat atau SMS atau email mungkin dari seorang anak kepada ibunya. Maka bisa meraung-raung ini sang ibu, ya, merasakan bahwa pesan itu ngena banget ke dia. Ini sang anak bagaimana menyampaikan pesan yang sedemikian dalam kepada ibunya, sedangkan anak saya begini dan begitu. Ini dia kena tadabburnya, ya. Tapi kalau tafsir, memahami makna dari suatu ayat,
Tafsir memahami makna dari suatu ayat. Nah, anak kasih contoh di sini. Contohnya adalah surat At-Takatsur. Insya Allah nggak keberatan ya contoh-contohnya dari juz amma. Anak takutnya ada yang keberatan. At-Takatsur. Kenapa anak pakai dari juz amma? Karena memang sebagian besar kita jarang-jarang sholat, apalagi sholat sendirian di rumah kemudian baca At-Taubah gitu misalnya. Ya, bacanya pasti kuliah kulhu. Ya, jarang-jarang misalnya juga yang lainnya. Saya gunakan ayat-ayat atau surat-surat pendek ini adalah karena itulah yang lebih sering kita baca, supaya sekali lagi ketika kita membacanya hati kita hadirkan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia ini. Segala nikmat akan ditanyakan kepadamu. Surat ini di antara surat yang sering kita dengarkan dan insya Allah setiap kita menghafalnya. Nah, yang kita tanyakan ke dalam diri kita, apa pesan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk saya? Itu pertanyaannya. Setiap kita bertanya, apa pesan Allah untuk saya dari surat ini? Kita bertanya, apa yang Allah perintahkan? Kita melihat bahwa dengan mentadaburi surat ini kita bicara semuanya lebih kepada yang bersifat global. Kalau terperinci akan banyak habis waktu kita untuk membahas ayat demi ayat dari surat ini. Namun kita bisa menangkap, akhwati fillah, bahwa pesan Allah dari surat ini adalah janganlah kita disibukkan dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dasarnya. Jangan kita disibukkan dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang membaca surat ini, apakah dia guru atau murid, apakah dia dewasa atau anak-anak, mereka memahami makna ayat ini secara global atau terjemahannya, maka dia bisa memahami peringatan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu dilalaikan dengan bermegah-megah. At-takatsur itu berarti saling memperbanyak, dari kata katsir. Katsir itu artinya banyak, qalil sedikit. At-takatsur berbanyak-banyakan. Ya, berusaha untuk memperbanyak dirinya. Nah, dengan tadabbur kita mempelajari tentang pesan Allah dari surat ini, mengingatkan kita jangan sampai kita dilalaikan dari dunia yang sebagian besar manusia sibuk dengan dunia tersebut. Ada yang memperbanyak harta, berusaha untuk melanggengkan jabatan, dia dilalaikan. Dan ada juga memperbanyak dalam hal scrolling misalnya. Ya, scrolling apa?
gadget kita. Ya, waktunya habis untuk scrolling. Waktunya habis untuk handphone. Ya, kalau ngelihat Instagram atau yang lainnya, TikTok, bisa berjam-jam nggak bosan-bosan. Baca Quran baru selembar ngantuk. Ya, ini jinnya banyaknya di mana? Allah ingatkan itu. Allah ingatkan kepada kita semuanya. Nah, bagaimana dengan tafsir? Ketika membaca surat ini, tafsir akan menanyakan, misalnya, sebab turunnya surat ini apa? Itu pembahasan tafsir. Apa sebab nuzulnya? Ya, sebab turunnya. Sehingga sebagian tafsir beda dengan sebagian yang lainnya. Apakah ini karena pertikaian dari dua kelompok umat Islam, atau pertikaian dari kelompok orang musyrik sebab nuzulnya surat ini, atau karena pertanyaan Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW? Beragam penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan sebab turunnya surat At-Takatsur. Namun bagi yang mentadabburi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam ayat-ayatnya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh siapapun. Ya, sehingga para ulama tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran yang diambil dari Al-Quran itu berdasarkan keumuman lafaz yang disampaikan oleh Allah, bukan karena sebab turunnya yang spesifik. Jadi pelajaran itu pada lafaz yang Allah sampaikan. Jadi tujuannya apa? Para ulama menegaskan seperti ini, jangan sampai kemudian ketika kita membaca suatu ayat dari ayat Al-Quran, kemudian dia merasa bahwa ayat ini bukan untuk ana. Tapi ayat yang dibaca bahwa itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masing-masing kita. Maka dari sini kita memahami tafsir tujuannya adalah untuk lebih memperdalam tadabbur. Tafsir tujuannya adalah untuk lebih memperdalam tadabbur. Sebagaimana kita telah bahas di 6 hal yang yang perlu ada di dalam tadabbur, yang keenam itu adalah memiliki pemahaman yang lebih dalam. Bagaimana seorang bisa memiliki makna yang lebih dalam dari suatu ayat kalau dia tidak memiliki pemahaman yang cukup terhadap ayat tersebut? Maka merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, merujuk kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Dengan itu akan memudahkan dia untuk mentadabburi ayat Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam mentadabburi Al-Quran, apakah butuh tafsir? Ya. Semakin dia merujuk kepada tafsir, semakin membuat dia lebih memahami makna-makna ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal kajian anak singgung dalam surat Sad, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Inilah sebuah kitab yang sangat agung. Yang anak sampaikan bahwa penjelasan bahwa kitabun dengan bentuk nakirah ini ternyata maksudnya adalah untuk ta'zim, pengagungan, itu kita tahunya dari kitab-kitab tafsir para ulama. Ya, dari kitabnya tafsir para ulama membuat kita wow, memang benar maksudnya begini, maka begitu dan seterusnya. Maka tafsir para ulama ya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu masih sangat sedikit sekali, bahkan ya 3S sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit, benar-benar nggak ada artinya. Tafsir Ibnu Katsir itu termasuk tafsir yang paling pendek. Terjemahannya berapa jilid? Arabnya itu kurang lebih 4 jilid besar. Ya, ana di antara kajian tafsir yang ana bina di salah satu kajian yang lainnya,
Ana mengajarkan dengan salah satu rujukan ana adalah tafsir Aunur Rahman, itu 24 jilid, 26 jilid. Ibnu Katsir 10 terjemahan. Betul ya, Bu? 10 jilid terjemahan. Ya. Padahal edisi Arabnya cuma 4 jilid. Kalau yang 26 jilid tadi itu diterjemahin jadi nggak tahu jadi berapa. Ya. Subhanallah. Jadi ini tadabbur. Contoh yang lainnya. Ya, ketika ada seorang badui mendengarkan salah satu pembaca Al-Quran yang sedang membaca surat Az-Zariyat, ya, membaca surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 23. Di ayat ke-23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma antum tantiqun." Maka demi Tuhannya langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seperti ini, didengar oleh seorang badui. Ya, orang badui polos. Dia mendengar, dia membaca itu sampai dia mengatakan apa? Manil ladzi aghdabal jalilu hatta yahlif? Siapa orang yang membuat marah Allah sampai Allah bersumpah seperti itu? Ya, kena makna ayat itu kepada dirinya sampai Allah berfirman, "Fa rabbis samai wal ard." Maka demi Tuhannya langit dan bumi, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar, janjinya adalah benar, semua yang disampaikannya adalah benar. Mithla ma antum tantiqun, sebagaimana yang kalian ucapkan, maka tidak ada keraguan. Sebagaimana kalian tidak ragu terhadap semua yang kalian ucapkan, lebih-lebih lagi firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itulah orang yang mentadaburi, dia mikir tidak akan mungkin Allah bersumpah kecuali tentang sesuatu yang sangat dahsyat, tentang sesuatu yang sangat besar. Apalagi Allah bersumpah di dalam ayat ini, "Fa rabbis samai wal ard," demi Tuhannya langit dan bumi. Jarang-jarang Allah bersumpah dengan namanya sendiri, dengan zatnya. Biasanya Allah bersumpah dengan makhluk, wal fajr wad duha wasyams, ya, wal laili, dan seterusnya. Bersumpah dengan makhluk. Ini di sini Allah bersumpah dengan dirinya. Fa rabbis samai wal ard. Ini menunjukkan besarnya kekufuran mereka-mereka yang menolak keimanan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka tadabbur itu sampainya pesan kepada diri seseorang, dan tafsir memahami makna dari suatu ayat. Contoh yang lainnya, surat An-Nahl ayat 1. Ya, surat ke-16 ayat 1. Allah berfirman, "Ata amrullahi fala tasta'jiluh." Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka jangan kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jika kita mentadaburi ayat ini, Allah menyampaikan bahwa pasti datang ketetapan Allah, bahwa kiamat itu pasti terjadi. Nggak perlu kita berharap-harap kapan kiamat, tandanya sudah dekat, ini itu. Nggak usah tergesa-gesa.
Ya, karena ketika sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi, itu adalah sesuatu yang dekat. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka perbuat. Orang yang menyekutukan Allah, mereka menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan bagi Allah istri atau anak atau tandingan yang lainnya, yang itu tidak sesuai, tidak benar, tidak sejalan dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini jika orang mentadabburinya, mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Allah, mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, mengajarkan kepada kita supaya kita jangan lalai. Jadi itu ketika dia mentadabburi. Bagaimana dengan tafsir? Kalau tafsir itu yang dia pelajari adalah telah datang, pasti akan datang ketetapan Allah misalnya, telah pasti datangnya ketetapan Allah. Tafsir akan membahas apa yang dimaksud dengan ketetapan Allah ini. Apakah yang dimaksud adalah kiamat atau yang lainnya? Dan ketika Allah berfirman fala tasta'jilun, jangan kamu tergesa-gesa, itu dibahas siapa yang tergesa-gesa berharap terjadinya kiamat. Apakah orang kafir, ya, ataukah yang lainnya? Ini pembahasan tafsir. Tapi tadabbur tidak terlalu dalam memahami makna-makna yang lebih dalam dari ayat-ayat itu, kecuali dengan tujuan lebih dalam di dalam mentadabburi Al-Quran. Atau bisa jadi maksudnya ata amrullah, telah pasti datang ketetapan Allah, maksudnya adalah perintah Allah, yaitu perintah dan larangan. Maka yang tergesa-gesa di situ bukan orang kafir, tapi malah orang mukmin yang mereka itu menanti kapan lagi ada syariat baru, kapan lagi ada syariat baru, kapan lagi ada perintah baru, dan seterusnya. Ini kajian tafsir, ya, beda dengan kajian tadabbur. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Anda pernah sarankan misalnya setidaknya 2 tafsir yang bisa dipakai untuk memudahkan kita mentadabburi Al-Quran. Yang pertama tafsir Al-Mukhtasar, dan itu memang setahu Anda belum tahu ada terjemahan bahasa Indonesianya yang tercetak, tapi ada di aplikasi yang pernah Anda sampaikan, Ayah namanya. Di situ ada terjemahan dari tafsir Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar artinya ringkasan, ya, dan itu ditulis oleh sejumlah tim yang mereka itu meringkas tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi tafsir yang sudah ada terjemahannya juga dan sudah tercetak, Al-Muyassar, ya, Al-Muyassar. Ini sudah ada cetakannya, kalau tidak salah 2 jilid, ya, terjemahannya cuma 2 jilid saja. Al-Muyassar artinya Al-Muyassar yang dimudahkan. Jadi ayat itu menjelaskan secara mudah makna yang tertera dari ayat Al-Quran yang sedang kita baca. Maka misalnya contoh tafsir Al-Muyassar terhadap surat An-Nahl ayat 1 tadi misalnya, ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, telah datang terjadinya hari kiamat dan ketetapan Allah bahwa Allah akan menyiksa kalian wahai orang-orang kafir, maka kalian jangan tergesa-gesa mengharap turunnya azab dengan mengolok-olok para nabi dan mengolok-olok Nabi Muhammad terhadap apa yang beliau janjikan terhadap kalian. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan dan tandingan dan sekutu. Ini perbedaan tadabbur dan tafsir.
Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada persiapan, ya, apa yang disiapkan bagi orang yang mentadaburi Al-Quran. Ini persiapan lebih pada persiapan diri, bukan persiapan alat tulis, bukan, ya. Mempersiapkan diri. Jadi jangan ntar beli sediakan tepung, sediakan gula, bukan. Tapi apa persiapan diri kita terhadap Al-Quran ketika kita ingin mentadaburinya. Maka kita harus memiliki persiapan diri untuk mentadaburi Al-Quran, supaya apa yang kita baca sampai pesannya kepada diri kita. Dengan persiapan yang ada dan terus melatih, maka makna ayat itu akan sampai kepada diri seseorang, ya, akan sampai kepada dirinya, sehingga sampailah pada setiap ayat dengan tadaburnya sendiri-sendiri. Namun ini pasti butuh pelatihan yang luar biasa, pelatihan yang cukup. Artinya perhatian yang cukup itu sebetulnya ikhwatal iman, ini bukanlah sesuatu yang berat, memaksakan diri, karena setiap kita dengerin bacaan Quran saja nikmat. Benar ya? Ada yang merasa gerah, kepanasan, mungkin jin di dalam dirinya meronta-ronta begitu ketika dia dengar bacaan Quran. Mendengarkan bacaan Quran saja itu sebuah kenikmatan dan kesejukan. Bagaimana dengan kemudian dia membaca semakin tahu makna ayat-ayat Al-Quran, ya, membuat dia, ya Allah, banyak makna yang saya nggak paham dari firman-Mu, ya Allah, ternyata begitu dalam pesan ini untuk kami. Dan begitu mind blowing, yang begitu luar biasanya dia ketika dia kaget dengan kandungan makna dari ayat yang dia baca, yang selama ini dia tidak pahami atau cuma dia baca begitu saja. Contoh misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah ditakluki. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka banyaklah kamu bertasbih memuji Tuhanmu, banyaklah beristighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Pesan yang Allah sampaikan dari surat itu adalah akan berakhirnya misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan pesan ini sampai kepada banyak para sahabat, terutama di antara seniornya seperti Abu Bakar, Umar, dan di antara juniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika Nabi SAW membacakan surat itu, telah turun kepadaku surat ini, itu mereka nangis sesenggukan. Mereka nangis. Mereka mengatakan kalau berakhir misinya artinya Nabi mau kemana? Meninggal dunia. Ini berita surat itu menyampaikan dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar, surat itu adalah surat yang terakhir turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan, wahai Muhammad, misimu sudah hampir selesai. Kamu melihat kota Mekah sudah ditaklukkan. Banyak orang sudah memeluk Islam dengan berbondong-bondong. Maka siapkan dirimu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Misi sudah berakhir. Banyak-banyak tasbih, banyak-banyak istighfar. Sebentar lagi akan ada utusan datang untuk menjemputmu. Itu membuat para sahabat nangis sesenggukan. Abu Bakar sampai sahabat lain heran, kenapa nangis? Kenapa nangis? Umar juga demikian nangis. Mereka tahu, mereka mendengar ayat itu dibaca, ya Allah, Nabi Muhammad akan pergi. Nabi Muhammad SAW akan pergi selama-lamanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa persiapan yang harus kita miliki? Yang pertama, kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat.
Jadi kemauan yang kuat ini lebih misalnya kita memiliki motivasi, ya, apa yang memotivasi kita untuk terus-menerus membuat kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Ketika seseorang punya alasan-alasan kuat yang memotivasi dirinya untuk mentadabburi Al-Quran, maka itu akan begitu mudahnya baginya mencari peluang dan kesempatan waktu untuk itu. Beda dengan orang yang tidak termotivasi. Dari sebagian besar insya Allah semua yang hadir, ada yang tidak tahu manfaat olahraga? Nggak ada ya, semua tahu manfaat olahraga. Apakah setiap yang hadir ini setiap hari olahraga? Enggak. Padahal tahu manfaatnya. Ya, tapi tidak membuat kita untuk tiap hari olahraga. Karena apa? Tidak punya motivasi untuk itu. Baru ketika misalnya sekali naudzubillah nih ya, kena serangan jantung baru. Misalnya, naudzubillah Allahumma ba'idna minasyarr min kulli syarr. Ya, ketika kena serangan jantung dibawa ke oh bapak ini kena jantung koroner, bapak kurang memperhatikan gaya hidup bapak, kurang sehat, ini itu, nggak olahraga, nggak setiap hari pak ya, mulai besok jalan ya 10.000 langkah. Wah, langsung mulai besoknya dia beli sepatu cat, dia beli baju olahraga, dia beli begini, jalan keliling komplek tiap hari. Ya, ada motivasi karena takut sakit. Nah, motivasi tentang tadabbur Quran ini harus kita bangun dalam diri kita. Apa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran? Setiap kita punya alasan sendiri-sendiri. Ya, apakah motivasinya itu supaya lebih kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah motivasinya supaya lebih bahagia karena Allah menyampaikan surat cintanya kepada kita dengan ayat-ayat ini? Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Supaya apakah motivasinya supaya menjadi manusia paling beruntung yang hidup di muka bumi karena Allah menjanjikan keberuntungan yang besar dan menjauhkan dari kerugian? Ya cukup baca surat wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu dan seterusnya. Demi waktu sesungguhnya semua manusia sungguh berada di dalam kerugian kecuali yang begini dan begitu. Allah menyampaikan surat-surat, ayat-ayat, pesan-pesan yang membuat orang itu untung, membuat orang itu bahagia, membuat orang itu tidak rugi, membuat orang itu semakin kenal Allah, membuat orang itu semakin dekat dengan Allah, membuat orang itu semakin bisa mengenal kehidupan dunia. Dia memahami Al-Quran. Al-Quran ini adalah sebuah manual book bagaimana kita menjalani hidup di muka bumi. Ya, ketika kita punya alat elektronik, beli alat elektronik tertentu yang baru misalnya, yang nggak pernah dipakai, nggak pernah tahu cara memakainya. Misalnya punya mesin setrika sendiri, ya ini kan jarang-jarang yang punya mesin setrika sendiri. Mungkin sudah banyak yang punya, anak nggak tahu. Ya ini jarang-jarang. Tiba-tiba dapat hadiah begitu. Kita nggak tahu cara mengoperasikannya. Mesin untuk melipat baju sendiri. Maka kita akan membaca manual booknya, apa yang dipencet dulu, ini harus bagaimana cara naruh pakaiannya, bagaimana dan seterusnya, sampai kita bisa menggunakan alat itu dengan baik. Ini satu alat elektronik baru, ya, yang kalau misalnya error ya paling cuma sekedar rusak dan tidak berdampak apapun bagi kehidupan kita. Itu kita dikasih manual book dan dianjurkan untuk membacanya dengan paham dan mempraktekannya. Bagaimana dengan menjalani hidup? Yang hidup ini kalau sudah salah nggak bisa balik lagi. Kalau sudah salah mati, mau balik ya nggak bisa. Maka Allah kasih manual book Al-Quranul Karim nih supaya kamu selamat. Kalau menghadapi masalah baca ini. Di sini solusinya ada semua. Ya, jawaban terhadap masalah-masalah kamu ada semua di sini. Punya masalah dengan siapa? Dengan presiden, punya masalah dengan suami, punya masalah dengan menantu, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan pekerjaan. Di sini ada semua jawabannya. Untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Itu diantara motivasi. Ya, nggak mungkin udah baca Ustaz semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena nggak nemu solusi dari masalah mustahil, kecuali dia seperti tadi dia baca tapi dia tidak memahami maknanya.
Ketika seorang itu mencoba mentadaburi ayat Al-Quran, maka dia akan mendapat ayat ini kena banget buat anak. Ayat ini kena sekali bagi seseorang ketika dia mentadaburinya, membaca ayat memahami ayat yang dibacanya. Kemudian persiapan yang kedua adalah menyadari bahwa Al-Quran itu pesan Allah untuk kita. Pesan Allah untukmu, untuk saya. Al-Quran itu adalah pesan Allah untuk saya. Ini persiapan kedua yang harus ada pada diri kita. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berpesan begini. Ini dalam pemahamannya beliau. Ini beliau menyampaikan, "Idza sami'tallaha yaqul." Jika engkau mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Sering nggak dengerin ayat itu? Sering kan? Tapi bagaimana reaksi kita ketika ayat itu dibacakan? Kata beliau, kata Ibnu Mas'ud, ketika engkau mendengar "Ya ayyuhalladzina amanu" dibacakan, fa'ari'ha sam'ak, perhatikan dengan telingamu. Perhatikan. Fa innahu khabarun tu'maru bihi au syarrun tunha anhu. Perhatikan dengan telingamu, karena akan ada pesan yang Allah sampaikan. Kamu dipanggil oleh Allah. Apakah itu berupa perintah yang kamu harus jalankan, atau keburukan yang harus kamu tinggalkan? Kebaikan yang harus kamu amalkan, atau keburukan yang harus kamu tinggalkan? Maka ada juga para ulama yang mengumpulkan "Ya ayyuhalladzina amanu" ini di dalam sebuah tafsir tersendiri. Ya, semua panggilan Allah wahai orang-orang yang beriman kemudian dikumpulkan di dalam tafsir tersendiri dan mereka membaca mendalami hal-hal tersebut. Jadi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran yang kita baca ini adalah pesan Allah untuk masing-masing kita. Untuk masing-masing kita. Pesan secara spesifik terhadap setiap individu yang membacanya. Setiap kita merasakan itu, maka kita akan merasakan keagungan yang luar biasa yang Allah sampaikan. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan, kalau kamu ingin Allah berbicara denganmu, jika kamu ingin Allah berbicara denganmu, bacalah Quran. Dan jika kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, salat. Ketika kita baca Quran, itu Allah berbicara kepada kita. Allah menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Ketika kita sholat, kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persiapan yang kedua, menyadari dengan penuh kesadaran bahwa Al-Quran adalah pesan Allah secara khusus kepada masing-masing kita, kepadaku, kepada kamu, kepada kita, ya, kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengagungkan Al-Quran. Ada 4 hal ya. Yang ketiga adalah mengagungkan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, apalagi ucapan manusia biasa. Ya, sebagian kita ketika jalan ke satu museum tertentu, prasasti perjanjian manusia dengan manusia yang lainnya yang ditulis di sebuah batu, padahal pelaku-pelakunya sudah mati di dalam gulungan sejarah. Prasasti itu bisa menjadi sangat bernilai karena ini prasasti peninggalan manusia abad sekian. Atau surat misalnya, salah seorang dari antum misalnya pernah, kakeknya dulu pernah dapat surat, walaupun cuma memo pendek dari Presiden Soekarno, bisa dipigora sampai sekarang. Ya, ini kakek anak dulu pernah dapat memo pendek, anak tunggu ngopi antar sore, misalnya begitu isinya, tertanda Soekarno. Waduh, itu masuk pigora sampai hari ini, sangat berharga. Padahal ya manusia biasa. Bagaimana dengan Allah
yang menyampaikan pesannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang Allah sebutkan Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan. Al-Majid itu mengandung semua sifat-sifat keindahan dan kemuliaan. Allah Maha Agung dan Maha Mulia. Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung dan mulia, Al-Qur'anul Majid. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara kehebatan dan kedahsyatan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita menghadirkan keagungan Al-Qur'an, ada sebuah gambaran yang pernah Anda sampaikan di kajian yang pagi ya, di salah satu kajian terkait dengan kehebatan Al-Quran. Ketika seseorang menemukan sebuah batu permata, dia nemu diamond, dia lihat ini batu luar biasa, tapi nggak seperti diamond yang pada umumnya. Kenapa nggak seperti diamond yang pada umumnya? Diamond pada umumnya, kalau ingin diketahui kualitas sinarnya, harus dikasih sinar. Baru di situ dari kualitas pantulannya diketahuilah kualitas diamond ini. Tapi diamond yang satu ini ternyata nggak pakai sinar, dianya yang mengeluarkan sinar. Ternyata ketika dibawa ke lab, disampaikan oleh orang ini, batu ini nggak ada di bumi, ini dari luar angkasa, dari salah satu meteor yang jatuh. Mau dijual harga berapa per gramnya, Bu? Per karatnya, ya, bersinar dengan sendirinya. Ternyata nggak nyampe, nggak cuman segitu saja. Ketika kita pegang batu itu, kita taruh, sinarnya membekas di tangan kita, membuat diri kita ini bersinar, terang. Saya sendiri bisa terang. Dan tidak cukup sampai di sana, membuat semua badan kita bersinar, hati kita, dan kita bisa melihat terang segala sesuatu. Ya, walaupun di tempat yang gelap, kita bisa menjadi menerangi diri kita, dan orang lain bisa mendapatkan penerangan dari kita karena batu tadi. Padahal ini batu, cuman batu meteor, walaupun dari luar angkasa. Bagaimana dengan sesuatu yang turun dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Malaikat Jibril dari arsy Allah mendengarkan firman ini, turun bukan dari meteor, dari arsy Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an. Berapa kita nilai Al-Qur'an? Kalamullah jalla jalaluh. Ini lebih dahsyat dari segala mutiara, senilai apapun itu, Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di antara firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat 51. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat kita kaya, memperkaya diri kita dengan Al-Qur'anul Karim, yang membuat kita tidak butuh dengan yang lainnya, cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra." Apakah tidak cukup untuk mereka? Sesungguhnya kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh terdapat rahmat dan peringatan. Ini cukup. Kata Allah, ini lebih dari cukup Al-Quran. Al-Quran ini adalah lebih dari cukup bagi mereka yang mau mendapatkan rahmat, bagi mereka yang mau mendapatkan peringatan. Sehingga salah seorang saleh terdahulu pernah mengatakan, ketika di dalam dadamu kamu benar-benar mengagungkan yang menyampaikan wahyu ini, sumbernya wahyu ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih nikmat
melebihi mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan memahami makna-maknanya dengan penuh keagungan, kecintaan, kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menyampaikannya. Mencintai ucapan sesuai dengan kadar mencintai yang mengucapkannya. Ya. Berapa banyak dari kita mendengarkan ucapan salah seorang tokoh yang kita idolakan bisa nangis, bisa terharu. Ketika seorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai firman Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, persiapan yang terakhir, yang keempat adalah tujuan membaca adalah untuk mengambil manfaat dan mengamalkannya. Ya, untuk mendapatkan manfaat dan mengamalkannya. Karena orang kalau baca Quran gak ada tujuannya, sama, anak kasih perumpamaan orang masuk mall cuman window shopping doang, cuman jalan-jalan, ya. Dengan orang masuk mall memang sengaja pengen beli sesuatu, sama atau beda? Sangat beda, ya. Biasanya kalau window shopping didatengin sama sales lari didatangin mau beli apa bu, waduh menghindar dia. Tapi kalau dia memang tujuannya ada maksud untuk beli sesuatu, ya dia memang sengaja mencari, menuju ke satu tempat yang memang dia tuju. Ya, bagaimana orang yang membaca Al-Quran dan tidak punya maksud, just baca saja. Beda dengan orang yang memang saya mau ngambil faedah, manfaat besar nih, keberuntungan besar yang saya baca dari Al-Quran yang saya baca. Misalnya orang yang sakit ingin mendapatkan kesembuhan, orang yang bodoh ingin menambahkan ilmu, orang yang salah jalan ingin mendapatkan petunjuk dan jalan. Ya, seorang yang muslim mendapatkan kekuatan iman dan Islam yang lebih kuat dan kokoh, punya tujuan-tujuan ketika dia membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Quran. Beda orang yang punya persiapan-persiapan ini ketika dia membaca Al-Quran dengan mereka-mereka yang tidak punya persiapan ini. Masih banyak sebetulnya pembahasan tentang ini. Anak belum menjelaskan misalnya pentingnya kita punya skill bertanya. Bertanya ke siapa? Ke diri sendiri. Ya, bertanya ke diri sendiri. Misalnya ketika kita membaca tadi contohnya alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan dengan bermegah-megah, dengan berbanyak-banyak. Apa sih hal yang secara berlebihan kita lakukan yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kehidupan akhirat? Maka di sini saya lalai karena mencari nafkah yang berlebihan, ya cari materi. Ada yang berlebihan dengan bentuk ya sibuk dengan gadget misalnya. Ada yang sibuk dengan ini dan itu dan lainnya, yang semua itu tidak memberikan keberuntungan bagi seseorang di akhirat. Maka di situ dia tadabbur, ada kesalahan-kesalahan yang dia rasakan dari teguran Allah, dari ayat yang dia baca, yang membuat dia untuk terus memperbaiki diri. Jangan sampai dia masuk kepada alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian meninggal dunia, maka penyesalan sudah tidak ada artinya lagi. Ya. Ini sekedar contoh akhwati fillah, namun insyaallah jika ada kesempatan lain kita akan lebih mendalami terkait dengan tadabbur ini, karena tadabbur ini sebagaimana tadi adalah sebuah ilmu yang setiap kita harus bisa. Dan apakah satu kali materi ini membuat antum semuanya belum bisa tadabbur? Tidak, antum sudah bisa tadabbur dari sekarang, ya. Dari sekarang sudah bisa tadabbur. Alasannya apa? Buktinya apa? Jazakallah khair. Buktinya Allah menegur orang kafir dan munafik untuk tadabbur Quran. Antum yang terlahir sebagai seorang muslim tidak mungkin tidak lebih siap daripada mereka.
Yang penting siapkan tadi persiapan hati untuk mengambil faedah dari Quran, ya, untuk mengagungkan Al-Quran. Ketika membaca itu sebagai sebuah firman Allah, maka akan begitu banyak pesan besar yang sampai ke dalam hati kita. Wallahu ta'ala ada wa alam bisawab. Berapa menit lagi azan? 2 menit lagi. Baik, kita tutup sampai di sini ya akhwati fillah kajian kita. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita semuanya. Yakini berapa banyak orang menyesal karena sibuk mengikuti konten suatu berita, walaupun kaitannya tentang pilpres dan yang lain sebagainya. Tapi yakini tidak akan pernah antum merasa menyesal karena menghabiskan 1 hari mikiri 1 ayat. 1 hari mikirin 1 ayat, tidak akan pernah menyesal dunia akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.